Pendapatan utama penerimaan negara bersumber dari pajak. Oleh karenanya, pemerintah kerap menggenjot penerimaan pajak, di mana salah satunya dengan melakukan reformasi pajak yang rencananya ditargetkan akan selesai tahun 2024. Melalui reformasi ini, diharapkan terdapat perubahan yang memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sampai saat ini, pemerintah telah berinovasi mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak dengan memadukan teknologi dengan sistem administrasi yang ada seperti e-filing, e-billing, e-bupot, dan lainnya. Namun, semudah apapun administrasi perpajakan yang diupayakan pemerintah, bagi perusahaan, pajak tetap merupakan beban yang harus diminimalisasi. Laba yang besar akan diikuti dengan beban pajak yang tinggi, sehingga untuk menekan beban ini, perusahaan melakukan tax planning dengan memanfaatkan celah dalam regulasi yang dapat mengurangi pembayaran pajak tanpa menyalahi aturan. Upaya ini disebut dengan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa indikasi pelaksanaan agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki hubungan politik seperti BUMN ditemukan lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Tindakan agresivitas pajak ini sebenarnya dapat ditekan jika perusahaan mengimplementasikan good corporate governance dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan dengan adanya penerapan good corporate governance, prinsip-prinsip seperti transparansi, accountable, responsibility, independency, dan fairness yang ditetapkan perusahaan dapat memastikan dan memantau kinerja perusahaan berjalan sesuai dengan aturan. Penerapan good corporate governance ini juga dapat menekan perilaku menyimpang ataupun tindakan non-etis yang mungkin dilakukan perusahaan karena hadirnya fungsi pengawasan dari pelaksanaan good corporate governance. Akan tetapi, hingga kini peranan good corporate governance terhadap tindakan agresivitas pajak masih menjadi hal yang tidak dapat dipastikan karena hasil penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini hendak membuktikan peranan good corporate governance terhadap agresivitas pajak di perusahaan BUMN. Variabel implementasi good corporate governance diproyeksikan oleh kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Sementara variabel agresivitas pajak diukur menggunakan nilai efektif tax rate. Hipotesis dalam penelitian ini adalah mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan BUMN tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan data populasi dari 19 perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dari berbagai laporan keuangan, data ditelusuri dan dipilih sesuai dengan topik penelitian ini. Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan jenis datanya, pengolahan data dilakukan sesuai dengan rumus perhitungan dan dilakukan pengujian untuk menguji hipotesis penelitian ini. Hasil uji penelitian dapat terlihat sebagai berikut. Dari hasil pengujian tersebut dapat terlihat bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat masalah multikolinearitas, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi pada model penelitian ini. Dalam hasil uji regresi terlihat pula bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi good corporate governance dengan agresivitas pajak secara simultan. Jika dilihat hasil pengujian secara parsial, hanya 2 dari 4 proksi yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yaitu Komite Audit dan Dewan Direksi.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti bahwa mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak secara simultan. Artinya, semakin baik penerapan good corporate governance di perusahaan BUMN, semakin rendah pula tingkat agresivitas pajaknya. Hal ini sejalan dengan konsep penerapan good corporate governance melalui Undang-Undang BUMN yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi kinerja perusahaan BUMN, sehingga tindakan-tindakan perusahaan yang menyimpang dari asas tata kelola yang baik dapat diminimalisasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam prinsip good corporate governance, pihak pengelola perusahaan harus mempertanggungjawabkan keputusannya secara transparan dan setiap gerak-geriknya diawasi dan dievaluasi oleh komite audit, sehingga potensi tindakan yang dapat merugikan perusahaan maupun tindakan yang menyalahi aturan dapat ditekan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya proksi komite audit dan dewan direksi yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hasil ini, dapat diketahui jika semakin besar ukuran komite audit, terbukti mampu menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit tingkat pengawasan yang diberikan akan semakin besar, sehingga memperkecil celah bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, termasuk di bidang perpajakan. Peran dari komite audit yang bertugas memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan, memaksa mereka untuk bertindak secara independen dan tegas, sehingga pihak manajemen perusahaan akan merasa diawasi dan mengikuti aturan yang ada. Sama halnya dengan proksi komite audit, proksi dewan direksi juga terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pentingnya peran dewan direksi dalam menjalankan perusahaan BUMN sangatlah besar. Profesionalisme dan idealisme dewan direksi mampu mendorong manajemen perusahaan BUMN untuk bekerja sebagaimana mestinya. Hasil yang berbeda ditemukan dari pengujian secara parsial terhadap proksi komisaris independen yang tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak. Komisaris independen yang tidak memberikan pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kurang atau tidak terjadi fungsi pengawasan yang semestinya. Anggapan eksistensi komisaris independen hanya untuk memenuhi regulasi dan pelengkap struktur organisasi menjadi salah satu indikasi disfungsinya komisaris independen. Gagalnya komisaris independen menjalankan fungsinya juga telah diakui oleh Kementerian BUMN sendiri. Proksi kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki dan didominasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat hanya mendapat bagian saham maksimal 49%. Oleh karena itu, segala keputusan masih didominasi oleh pemerintah.